Hello guys, ketemu lagi. Jadi lanjutin yang tadi ya. Kita lanjutin jawabin Q&A sebentar. Ini nanti kalau kalian ada yang mau join, please join, raise hand, nanti kita live bareng, oke? Syarat live barengnya harus pakai filter yang aneh-aneh ya. Saya nggak mau mainstream ya. Saya hanya menerima filter yang anti mainstream. Oke. Jadi kita tunggu sebentar. Oke. Ini ada yang bertanya, red issue menarik atau tidak berdasarkan apa? Saya sih yang jelas paling pertama lihat tujuan red issue-nya. Jadi tujuan red issue-nya itu untuk apa? Ada investor baru mau masuk atau cari modal. Nah, misalkan dia cari modal, modal ini digunakan untuk apa? Untuk bayar hutang atau untuk penambahan modal kerja. Dan baru kemudian saya cek harga red issue-nya di atas atau di bawah. Kalau harga red issue-nya di atas, saya kurang tertarik. Kecuali ada bonus warrant seperti friend kemarin. Nah, biasanya red issue yang layak ditebus itu yang ada di bawah. Jadi anggapannya kita dikasih kesempatan untuk beli di harga yang lebih murah, sehingga kita bisa average down. Walaupun biasanya dengan harga red issue di bawah, itu kemungkinan kalau tujuan red issue-nya tidak jelas dan standby buyer-nya tidak jelas, ya pasti harga sahamnya akan dibawa ke bawah. Seperti itu. Terus saya ada MTEK 2800 sama buka 1150. Hold aja ya atau average down. Buka harusnya sekarang level-level yang layak untuk di average down ya. Harusnya dari kemarin sih waktu sempat break 800 itu harusnya average down lagi sih. Dan MTEK itu kemarin memang ada yang rebalancing, jadi dari 2030 tiba-tiba closing gap down di 1930. Menurut saya sih di level-level sekarang MTEK ini menarik. Cuma kalau saya nggak mau double bet, saya pilih salah satu antara buka atau MTEK. Walaupun tidak menutup mata ekosistemnya MTEK ini juga cukup bagus. Bola masih layak dibeli nggak? Saya sih level-level 700 bola layak dibeli ya. Itu untuk social commerce kedepannya sih menurut saya oke sih. Terus ada yang bertanya, kenapa saya simpen BRMS? Mohon story-nya. Nah, ini mungkin beberapa kali kelewatan waktu saya sharing. BRMS itu satu-satunya emiten dari Mr. B yang menurut saya masih layak untuk dijual. Jadi kalau Mr. B-nya butuh duit ya mau nggak mau pasti BRMS yang dijual. Nah, ketika dia jual itu nggak mungkin di harga yang jelek, atau katakanlah seapes-apesnya dia nggak jual seluruhnya, dia pasti cari partner. Nah, dalam hal ini kan kita udah tahu red issue yang pertama bulan April itu ada Emiratarian masuk di dalam, udah 12 something persen lah, hampir 13%. Nah, Emiratarian itu kan perusahaannya si Salim juga. Terus di dalam BRMS nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba ada AP Investment yang kasih hutangan 30 juta dolar, which is itu nggak jumlah kecil kan. Dan kedepannya dengan proyek-proyeknya dia yang di Palu dan Gorontalo, ya saya percaya sih BRMS bukan tambang odong-odong ya seperti barangnya Mr. B yang lainnya. Jadi kalau saya BRMS tertarik dari segi M&A-nya, dari segi barangnya, walaupun sekali lagi ini barang volatilitas tinggi, dan pastikan kalau ambil BRMS itu view-nya agak panjang, ya katakanlah sampai tengah tahun depan, dan batasi resiko kayak gitu. Untuk pelajar minim dana, bagusnya diversifikasi banyak emiten atau beli 1-2 ajar banyak. Kalau pelajar dana terbatas, lebih baik beli 2 emiten aja, nggak usah banyak-banyak. Semakin banyak emiten yang kamu beli,
kamu nggak konsen, nggak bisa ngurusin, nanti akhirnya keteteran cut loss semua. Jadi lebih baik concentrated aja ya. Friend W2 gimana? Bisa ke berapa kira-kira? Kalau induknya 180 ya normal ya dia harusnya sekitar 120 ya. Jadi gampangannya nih kalau nggak mau capek-capek ngitung pakai Black Scholes, cara ngitung harga wajar warrantnya itu gampang. Itu kan harga tebusnya di 100. Misalkan induknya di 180, berarti ada 80 premi ekstra. Plus time value of money-nya saat ini 4,4 tahun sekitar 40 rupiah. Jadi 80 plus 40 harus 20-an. Nah itu kurang lebih kayak gitu ya rule of thumb-nya. Gimana money management ke saham yang time frame-nya 3 sampai 6 bulan? Kalau saya untuk saham yang saya memang swing long untuk 3 sampai 6 bulan, kalau saya nggak benar-benar nyaman dengan teknikalnya, saya pasti multiple entry. Nggak mungkin single entry. Tapi kalau memang saya tahu upside barang ini targetnya ke berapa, saya udah ada bayangan dan harga sekarang secara teknikal cukup murah, ya saya biasanya HK langsung full ya, full portion. Cara invest untuk beli rumah untuk anak muda. Kalau cara invest untuk beli rumah, ya at least kalau rumah zaman sekarang kan pasti kamu KPR ya. Kalau mau beli cash kan mungkin agak berat ya kalau untuk anak muda ya, apalagi baru-baru kerja. Nah, kalau kamu mau KPR, pastikan kamu at least yang pertama apa? Pastikan cicilan KPR itu maksimal 20-30% dari total income-mu. Udah, itu aja pesennya. Kalau DP mah bisa nabung, tapi at least cicilannya maksimal 20-30% dari jumlah income-mu, jangan lebih. Ada pertanyaan, MMLP kapan balik harga 700? Tergantung Erika kapan mau ngebom. Kalau Erika nggak ngebom-ngebom, mungkin segera balik 700 ya. Tapi jujur itu 695 harus break dulu. Bentar, saya bukain ya. Kita buka MMLP. Cuma good newsnya dia udah lama descending triangle. Jadi harusnya kalau begitu dia breakout kenceng. Jadi 695. Kayak gitu. Friend W hold sampai kapan? W2 saya hold sampai tengah tahun depan. Nunggu sampai laporan keuangannya hijau. Ini udah ada tanda-tanda hijau ya. Terus saham yang bisa 1000% dalam 6 bulan ke depan. Ada satu emiten bisa 1000% 6 bulan ke depan. Itu kodenya NGPT. Ingat ya, NGPT itu di HK aja. Yang penting syaratnya lilinnya jangan sampai mati. Kalau lilinnya mati, nanti NGPT-nya jadi SBAK, Syoba ya. Kayak gitu. Jadi hati-hati, dari ngepet bisa jadi Syoba. Oke, sekarang saya mau ngajak ini teman-teman yang mau live bareng. Jadi kalau mau nanya, saya minta live bareng dengan You punya filter, oke? Tidak melayani pertanyaan yang ada di chat. Ya, itu ingat ya, NGPT ya. Itu nggak boleh nggak di HK ya. Kalau nggak di HK nanti menyesal tuh. Tapi yang penting lilinnya jangan sampai mati. Itu syaratnya. Itu, halo, selamat Halo, sore. sore Iya, Kak Bernat. gimana Lah, Ibu? Saya minta ini tidak live berani minta tapi Ibu pakai filter Bu, karena Ibu wajahnya lebih senior. wajahnya Mona Lisa gimana? Kayaknya cakepan kok Bernat. Wah, ini kita harus pakai yang out of the box dikit Bu. Gitu ya. Ini juga Gimana kaget Bu? tiba-tiba kok bisa live gini. Kok Bernat, Eh, kan kita kan tahu ya, Rans itu kan diinvest oleh Blibli kan. Nah, apakah ada kemungkinan bahwa Blibli itu bisa backdoor listing? nggak Boleh ada, ini kok? nggak ada, for sure nggak ada. Kalau backdoor listing itu pasti diambil alih 100% Bu. Oh Kalau ini gitu. namanya strategic alliance. Yang namanya Oh, backdoor listing itu pasti diambil 100%. Karena
Kalau nggak diambil 100%, itu artinya dia mau masukin bisnisnya si Rans, terus terhadap pemegang saham lama gimana gitu kan. Oh, Jadi gitu. kalau yang namanya backdoor listing itu for sure 100%. Dan sejauh yang saya cari infonya, ini operator dari supermarketnya masih keluarganya Rans. Jadi tetap bisnisnya tetap di supermarket, ini strategic alliance Oh, oke, oke, oke. kayak gitu. Jadi nggak ada backdoor listing, for sure Oh, oke. seperti itu. Nah, thank you kok, Bernard. Iya, Eh, sama-sama Bu. Satu lagi yang RS jadi ini pegang sampai tahun depan. Kalau saya view-nya rata-rata Bu, saham serius yang saya pegang itu rata-rata swing long, jadi antara 6 bulan sampai setahun. Nah, kalau sekarang kondisinya kan udah hampir akhir tahun, saya view-nya untuk BRMS itu sampai at least half tahun depan. BRMS, Friend, itu half tahun depan, kalau dari saya sendiri. Thank you kok, Jadi memang Bernard. agak panjang. Kalau BRMS, ini ya Bu ya, memang lebih volatil dan lebih berisiko ya dibandingkan yang Friend. Kayak gitu. Oke. Thank you Jadi kok, batasi Bernard. resiko. Ya, Sama-sama thank Bu. Ya. Wah mantap Ibu akhirnya pakai filter juga. untuk ngimbangin kok Bernard dong. Ini juga lagi belajar. Asik. Mana Asik. ini gimana keluarnya nih kok Bernard? Langsung ini aja Bu, di X terus nanti masuk lagi. Oke. Ditutup IG Live-nya nanti Ya, masuk lagi. Oke. ya. Salam kenal Iya kok Bu. Bernard. Salam kenal. Thank you. Thank you. Ya silahkan yang mau tanya ayo. Daripada tak kasih muka Mona Lisa terus. Pusing kamu nanti. Saya pilih dari chat deh yang lucu-lucu. Apa ya? Filter bikin ngakak, of course, selalu. Kenapa gini filternya? Kalau filternya mainstream bukan saya. Mona Lisa ngomong, of course lah. Anak gue nangis lihat filter lu. BRMS nanti red issue ditebus enggak? Karena dia red issue-nya di bawah, saya anggap seperti average down di harga yang belum ada di market. Plus, saya tahu ini yang red issue-nya kan untuk investor baru masuk, jadi why not untuk ditebus. Target berapa dibuka? 100 sampai 2000 view setahun. Kalau di akhir tahun dikasih, alhamdulillah. Senin HKR enggak, Senin lihat dulu lah dia bisa break enggak itu. Harusnya aman kalau dia break 610 baru HK. Mami dulu kenapa kayak air terjun sahamnya? Itu repo gagal bayar. MFMI, waduh mesti manggil Kenny. HK Agro Senin belum dulu. Agro nanti saya nunggu kalau Mestakung ya 2170 lah at least. BBCA stock split bakal naik harga sahamnya enggak. Kalau menuju stock split kemungkinan naik. Setelah stock split belum tentu. Harga red issue agro belum tahu. Itu kalau mau tahu info-info yang kayak gitu, itu kan infonya sifatnya umum. Bisa dilihat di websitenya idx.co.id bagian pengumuman. Dari berbagai jenis income, berapa persen saham nyumbang income total? 80%. ISSP, saya nggak follow sih. Cuma itu harusnya barang tradingan ya. Walaupun saya tahu
secara fundamental not bad, bukan kategori miskinmologi, sekarang juga lagi posisi ranging. Kalau saya ISSP nunggu breakout 310 mungkin dengan volume gede mungkin baru menarik. MSCI prediksi siapa yang masuk, saya tim buka sama friend is okay. Cik Erika kenal lagi, sudah layak dan sepantasnya. Friend resist di berapa? Kita lihat. Kalau menurut saya friend ini bagus kalau bisa break 134, volumenya harus gede. 134, 135 lah. Itu harus gede volumenya. Si Engkong udah jualan range di 900-an. Maklum kaum weekend. Nggak ngerti ceritanya. W2 udah mulai bisa ditebus. Dampak negatif gak ke induknya? Kan jadi bisa jualan. Gini, tujuannya nebus W2 itu untuk investor gede masuk. Investor gede masuk ini strategic partner, jadi nggak ada kebutuhan untuk jualan. Kalau retail, katakanlah retail yang punya harga di 30-an, mau tebus, sekarang masih pok sama 100 jadinya 130, bocai. Kalau saya sih saya simpen W2-nya ya, masih 5 tahun. Telkom saya nggak minat, kemarin kena rebalancing, lompat kodok. W2 boom di harga berapa, pokoknya sekarang masih murah, 5758. Ban mobil untuk Mercy, merek apa? Michelin. BBYP harga bagus di berapa? BBYP 1400, 1500 in, 1600 jual. TNCA sampai berapa? Kalau saya sih pengennya sampai 1000 ya. Sen udah oke belum buat collect? Kalau kamu tim buy on breakout, kamu harus nunggu dia break 340 volume gede. Kalau kamu tim buy on weakness, cari posisi di deket-deket 316, 318. BBKP nunggu kumisnya keluar. Friend W2 kok nggak ngikut induknya, ya itu namanya dikasih kesempatan cuan. Prediksi saya emiten yang masuk apa weh? Masuk angin apa masuk apa? Kenapa pakai filter kayak gini belum mandi aku? Waduh, saya ini rajin mandi. Menyukseskan program Unilever Kodoni. Nominal paling besar masuk berapa? Kepo. Miskinmologi yang minta di HK. Waduh, jangan di sini. Ngomong miskinmologi di forum itu membawa kemiskinan nanti. UVCRW hold apa tidak? Kamu udah cuan apa enggak? Kalau udah cuan ya terserah. Trailing stop yang penting. Bottom fishing, waktunya kapan? Untuk window dresses waktunya collect apa? Bottom fishing kemarin-kemarin kan waktunya bottom fishing tuh. Sampai Senin Selasa harusnya bottom fishing tuh. Window dressing, kalau window dressing sih cari bank aja aman. Same target N 2021. Saya nggak ada target N 2021 sih Same. Cuma kalau itu semua story-nya udah dibuka harusnya 800-900 sih gampang. Masalahnya kapan buka story-nya kan bukan saya yang mutusin. Yellow resist di berapa? Lagi baik nih, tak bukain satu-satu. Lain kali nggak mau. Yellow tembus 510. Selain saham, invest di mana aja selain mobil. Saya cuma saham sama mobil. Rumah nggak terlalu dibilang invest lah. Terus 80% berarti manage diri sendiri, emosi sudah stabil. Ya pasti bro, kita trading saham itu main game, ingat. Mau kamu technical analysis, mau fundamental analysis, yang paling susah itu psikologinya.
ini main game. Jadi kita harus bisa ngatur psikologi kita. Kapan harus tahu harus beli, kapan berani beli waktu merah, kapan berani jual waktu hijau, kapan berani cut loss waktu salah posisi, kapan berani average down waktu kita tahu sahamnya ini story-nya bagus dan hanya kena sentimen, kapan tahu harus average up waktu kita tahu saham ini ada perubahan story menjadi lebih bagus dan target berubah. Kayak gitu sih. UVCRW kok nggak gerak, kok kalau gerak terus nanti capek. Jadi kadang gerak, kadang nggak ya. Kalau nggak gerak itu berarti ada yang ditunggu. Red issue BBKP belum tahu harganya. Nebus W sama W2 friend itu sama aja nggak? Wah, kalau kamu punya W tok ya wajib ditebus ya, kalau nggak gitu expired 0 nilainya. Kalau W2 masih 5 tahun. Proyeksi antara tebus atau trading W2. Masih 5 tahun, target saya sementara trading, belum tebus. Telkom masih bisa masuk, tidak tertarik. Pandangan agro gimana? Long story tidak berubah. Kemarin kita cuma ngomong masalah technical. Senin turun atau enggak, secara grafik masih belum menunjukkan tanda-tanda turun. Cuma kalau ada tekanan jual, ya saya nunggu sampai 2170. Keras menarik enggak lagi ranging. Keras amati harga besi baja. Keras itu perusahaan besi baja yang tidak mempunyai banyak persediaan bahan mentah. Jadi kalau nanti besi bajanya turun, otomatis dia pasti ada stok harga lama. Jadi jualnya pasti jelek, laporan keuangan pasti jelek. Kayak gitu. Saham miskinmologi saya tidak di-share di sini, nanti buat miskin sekali lagi. W2 apa friend? W2. Saya W2 6 kali lipat dari friend saya. Target Unilever 2200 untuk dukung kodon, amin. W2 target berapa? Yang pertama kemarin 95 udah kecapek, di 93. Next 120 view setahun. Target W2 akhir tahun nyampe 150, enggak. Kok buru-buru amat pengen kaya? Jangan buru-buru lah, kaya itu proses. Pertama kali masuk saham modal 100 juta. Trim ada apa? Ada masuk Gojek kan? Masuk ke ekosistemnya Gojek. Wah, ini pada nanya agro semua. Ini pada belum buang kemarin ya. Ya doa aja nanti nggak ada tekanan jual hari Senin. SMRA masa. SMRA pokoknya properti yang saya percaya cuma 2, BSDE sama Sumarekon. Kalau masa multistrada, no comment. Saya sih tidak tertarik. Moh. Trading saham dari 2007. Lucu banget, oh so pastilah. Kita orang memang lucu punya. Mona Lisa goyang-goyang, itu untuk hipnotis. Trim udah dijawab. MTDL masih bisa fly. Ya, so far sih apa yang dia jual masih banyak yang beli ya era sekarang ya. Terus posisi sekarang dia juga ranging high. Ini jadi posisi ranging di high. Kecuali dia bisa breakout 3000 posisi volume bagus, ya itu boleh lah. BGTG trading only. Do your own research, lihat technical. BBYB masih bisa masuk, trading only. Cara main dada. Waduh, dada ini mainannya Kenny ya. Kalau saya pribadi lihat dada itu pasti diangkat balik gocap, angkat balik gocap sampai mabuk. Nunggu retailnya habis. Buka gimana? Buka baik-baik saja. Buka udah dikolek asing cukup banyak. Semoga para retail tetap buang supaya cepat terbang. Sen tadi udah dibahas. Sen oke. Kalau mau nunggu breakout di 340. Kalau buy on weakness nunggu di 316. BRI mumpung red issue lagi turun, menarik untuk dikolek enggak untuk investasi long term? Kalau saya daripada BRI, saya milih agronya. Kecuali BRI ada di harga
3.000 sampai 3.300. Boleh lah. Bumi hangus. INKP belum waktunya. Sharing strategi investasi, secara garis besar saya punya portofolio itu 80% swing long, 20% trading scalping. Itu strategi saya yang jangka pendek dan jangka panjang. Itu cara paling gampangnya. MPPA range masih ada upside. MPPA saya secara teknikal nunggu breakout dulu. Kalau secara story udah selesai nunggu proving. RANC juga nunggu pembuktian. MLPT apa MTDL? MTDL. MTEK menarik. Race di 1900 sangat menarik. Porto ada berapa saham? 15. Nikel CPO udah waktunya masuk. Belum, nikel belum waktunya masuk. Rangingnya di situ-situ doang. Kalau mau trading boleh. Inco kita cek. Inco ini level-level sekarang menarik. 4790, 48 sampai 4810 bolehlah masuk untuk trading. Bank Danamon tidak tertarik. Wong Surabaya nggak duwe Pakuwon, ora duwe. Tidak menarik. Senin HK apa? Sementara kalau yang untuk swing long udah full posisi, kalau untuk scalping sambil jalan. Masih suka data center kayak MLPT? Of course saya suka. Bentar. MLPT saya masih suka. Level-level harga sekarang, harga-harga konsolidasi saya masih tertarik. Mona Lisa or NFT paling mahal kok. Mona Lisa yang buat udah modar. NFT gambarnya bisa dirubah-rubah. Rans calon UVCR bisa jadi. Konon bangsatmologinya begitu. Bang Jabar Pegas gimana? Itu saham gorengan apa ya? Saya belum kenal. Film gimana? Waduh, film tanya Kotoni nih. IMJS paling oke masuk di berapa? IMJS saya sementara trading. Jadi saya tidak mau hold untuk swing long. Ini posisi sekarang. Kalau mau masuk ya level-level 550 boleh. Pokoknya jaga, jangan break 525. Average buka di berapa? Wah, kepo aja, dilarang kepo. Kalau prim gimana? Jangan disinggung prim. Itu saham laknat. LPKR gimana? Kalau LPKR bagi saya cuma saham scalping trade. LPKR kita cek. Kalau nggak bisa break 170, ya dia pasti ngetes ke bawah. Di bawah 155 itu pasti udah masuk ke support kuatnya saat ini, support pendek. Tapi overall dia masih uptrend. Yang penting jangan break 144. Bovin masih bisa uptrend, masuk di 1100. Kok nafsu amat masuk di 1100? Bovin sih long story masih oke ya. Cuma kemarin kan memang tekanan jualnya luar biasa. Ya ini sementara pasti ranging di sini. Kalau posisi rangingnya Bovin itu jual 1100, 1140, beli di 1000. Itu posisi ranging sekarang. Tower-toweran yang paling oke buat jangka panjang, saya punya tiga-tiganya, Sen Tower Tebing. Nobu gimana? Nobu saya nggak beli. Udah kebanyakan portofolionya. Nggak beli bukan berarti jelek ya. ISG masih akan turun nggak September ini? Mulai buy on weakness boleh. Senin Selasa besok mulai ambil posisi buy on weakness. Antam nggak tertarik, saya lebih tertarik Inco. TPIA menarik, saya kemarin udah bahas TPIA sejak dia
ada jarum di bawah 7.000 itu posisi entry. MPPA udah dijawab, IMCS buat trading, Nobu bagusnya entry di berapa? Kalau saham nggak liquid gini, ini susah ya ngomong support resist ini kadang nggak relevan. Cuma kalau mau lihat dari grafik, 1050 boleh. Batasi cut loss 990. Keras tadi udah dibahas, punya berapa sekuritas? Lebih dari 3. Lebih dulu buka 1800 atau friend 200. Bukan ahli nojom. Resist urban, waduh, kalau kayak gini ini nggak ada resist tuh urban tuh. Cuma kita coba, ya dia harus break, dia punya all time high lah. Kalau mau bagus, cuma kayaknya sih udah, kalau saya sih take profit dulu ya. Agro udah dibahas, Rans udah dibahas, IMCS udah, DAP kenapa disuspend? Coba lihat pengumumannya di bursa, kenapa disuspend? Itu ada. Jadi latihan buka idx.co.id, pengumuman, ketik aja DAP, nanti ada pengumumannya gimana, dicek. UVCR, Stairway to Heaven. Tetap batasi resiko, jangan serakah. BBYB udah dijawab juga, itu untuk swing trade, bukan untuk swing long. Agro bakal ke 2.800 lagi nggak? 3.800 bro targetnya, tapi panjang. Nah, instan TPI tadi udah dibahas. Saham jadi main income, of course 80% duitnya dari saham. BRIS nggak tertarik. Saya nggak pernah simpan BRIS. BNLI akan nambah saham di publik dari 2% jadi 6%. Kira-kira gimana? Namanya liquidity provider. Ya pasti koreksi. Agro saya 2170, terserah mau ambil di bawah atau enggak, terserah. Posisi masing-masing. Porsi paling gede dibuka. Behit gak tertarik. Era bisa uptrend belum confirm. Masih belum break garis downtrendnya. W2 target berapa? 120. Ini Mona Lisa memang lagi goyang-goyang ya. Kenapa pakai filter? Saya doyan filter. Rans bagus apa enggak? Yang penting saat ini belum ada yang dibagi barang, jadi kalau dapat pasti masih naik. PMMP oke atau enggak? Kita cek. PMMP. Tunggu aja di 500. Kalau kedekatan coba 490. Itu PMMP. Adaro ini imanomologi ya, imanomologi hold aja 3-6 bulan. Pokoknya anywhere near 1260 hajar. Era 595 nggak dapat, HK nggak, tunggu break 610 sekalian. Punya BBKP punya. Arto gimana? Anti badai. Itu disimpan tidur nyenyak nggak apa-apa. Range 3-6 bulan oke lah. Bang Jatim, kalau mau kolek level-level bulan 10, bulan 11 ya. Itu biasanya lowestnya dia sekitar segitu untuk nanti dijual menjelang dividenan. Jadi swingnya dia dari paling harganya sekitar 700, dijualnya di paling 820 waktu menjelang dividenan. Ya, upside-nya cuma segitu. Friend udah, BBYB udah. Kenapa towernya punya 3? Ya karena saya suka semua. Karena bagi saya telekomunikasi ini include tower sama data itu bahan bakar untuk sektor teknologi ke depannya. Besim kalau mau ambil posisi boleh, ingat sahamnya nggak liquid, batasi resiko, atur masuknya, jangan kurang ajar. Kalau sowan itu harus pelan-pelan. Invest 2-3 tahun, agro atau MTDL, agro. Growth-nya lebih kencang. Tapi di
Awasi terus per 6 bulan, jangan tinggal tidur. Dana yang cocok untuk trading pemula, wah ini tergantung ya, relatif ya. Setiap orang punya kantongnya masing-masing. Kalau secara persentase 10% net worth boleh lah. Rapat FOMC apa ISG bakal koreksi, koreksinya lebih ke arah teknikal sih kalau saya lihat. Sen atau tower better long term. Sen atau tower saya memang swing long. Bank, Same, and Mari. Bank, terus Same. MDKA gimana? Belum dulu nanti. Bovin masuk di 1000 oke. Invest saham di luar negeri enggak. UVCR apa ada hubungannya dengan Trimegah? Tanya Hans. Gede dibuka masih tertarik Same nggak kolak? Buka sama Same kan beda. Kalau buka sama MTEK itu kan anak sama bapak. Kalau Same sama buka kan sepupu. Agro hari Senin orang ngerti, mungkin masih ada tekanan jual ya. Anggota yang sel buka di 2 hari arah awal ya enggak apa-apa. Orang mau jual kan suka-suka. DMMX masih oke nggak? Kalau udah ragu jual. Kalau udah cuan kasih trailing stop. Bola social commerce-nya masih jalan story-nya. Jadi kalau percaya beli, nggak percaya jangan. Mari dan PMMP simpen lama oke nggak? PMMP ini secara kasar masih oke. Cuma dia itu punya masalah satu, masalah persediaan. Dia harus batasi atau harus selesaikan masalah persediaannya dulu. Baru untuk invest lama oke. Pantau terus. Saham pilihan untuk invest, friend. BRMS red issue, tebus atau lepas dulu? Kalau saya tebus. IMJS story-nya spekulasi sama buka? Ya, spekulasi. Friend W2 bisa tampung? Yes. Posisi maju mapan ini bisa tampung. Bang, sudah perlu stop loss atau kuatkan iman? Tergantung horizonmu, kamu untuk trading atau untuk swing long. Kalau untuk swing long keep, kalau untuk trading lihat technical. Java bisa uptrend sampai 2200, belum waktunya. Sampai mau private placement, ada info investor yang masuk, belum didisclose. Arto habis buang barang masuk lagi, oke nggak ya? Oke lah. Komis sudah dibahas. Era kalau mau masuk tunggu break 610 ya. Stock universe saya yang saya pegang lah. Di luar itu mungkin ada tambahan 10 lah, 10 emiten. Jadi total ada 25 stock universe. Aku scalpingan nggak dalam hitungan detik ya. Jempolku gendut-gendut, jadi nggak mampu scalpingan dalam hitungan detik. PNBS menarik? Nggak sama sekali. Besim or nobu besim. Main kripto, main tapi goblok. Nggak jago. MMLP udah masuk dari sekarang, udah masuk dari kapan hari, woi, dari harga 500-an. United Tractor, bagus tapi pelan. PTBA nggak tertarik, Adaro oke, TMG kesayangan. Tebik oke. Yang penting Tebik itu nunggu aja itu dealnya. Cool gimana? Cool masih uptrend. Sahamnya urusan lain. Kalau saham cari yang kasih dividen gede. Cuma 2, Adaro TMG. Empau, nggak usah lihat technical. Itu cuan bungkus. Bank jalan ke 4.000 lagi lama nggak? Nunggu dia mau publish, dia punya aplikasi. Saratoga nggak ngikutin. Rens dan Breeze, Rens udah die. Bukan die ya, maksudnya udah selesai Sakonius. BRMS to the moon, tergantung risk preferencesmu dan time horizon. Punya bola, punya banyak banget. Nah, kalau di save udah diajari, ini bisa di save. Udah bisa masuk archive. MPPA tadi udah dibahas. Kalau bagi saya, ini fase pembuktian setelah Gojek masuk, what next? Itu efeknya ke dia punya laporan keuangan seperti apa. Friend W2 tambah terus, tambah dikit lah, nggak banyak. Bali menarik nggak? Saya tower cuma 3.
Kalau mau belajar lebih lanjut, mending beli buku atau ternak uang. Beli buku itu melengkapi ilmu yang kamu dapat dari praktisi di ternak uang. Jadi dua-duanya. Trading sama swing long bedanya apa? Bedanya time frame. Trading itu pasti kamu antara scalping harian atau maksimal mingguan atau mungkin 2 mingguan. Mona Lisa versi Bernard of course. Mari Aba belum masuk saya, belum masuk, udah buang semua. BRMS bisa pakai 86 lagi nggak? Tak antemi lo ya suwe-suwe. Di kayak 86 nggak melebu, wis munggah minta medun. Karepmu apa? Keren gimana bangsatmologi? Saya saya ndak objektif kalau ngomong keren. BBHI masih oke. Kalau kamu percaya sama CT silahkan. Kalau saya sih merasa udah tinggi ya. Live di save, harusnya di save. Unilever ke 2000 atau buka ke 2000? Saya lebih suka buka ke 2000 daripada Unilever ke 2000. Contoh miskinmologi. Ya miskinmologi kemarin si Chris kan urban tuh. Bikin materi financial planning. Oke. Itu nanti ingat ya, financial planning. Saya tanggal 25 ada kelas di TU, di Ternak Uang. Itu tentang perencanaan keuangan bagi generasi Z yang baru lulus kuliah masuk ke dunia kerja. Jadi what do's and what done untuk para generasi Z. Jadi jangan kelewatan ya. Oke. Saham Bosowa didilusi 20 September. View-nya gimana? Saham Bosowa dilusi 20 September kan udah lewat ya. Sorry, 20 September. Yang didilusi parsial itu ya, harusnya good ya. Itu terus terang kalau tanya ke saya efeknya gimana, belum ada benchmarknya, itu baru pertama kali ada dilusi parsial. Tapi kalau logikanya kan itu memang kumis mau dibuang, jadi semakin sedikit sahamnya dia, semakin bagus. Batas cut loss untuk swing trade, ya harus dilihat kamu entry point-nya di mana. Kalau saya sih, yang pertama, saya lihat emiten itu punya support di berapa sebelum saya masuk. Biasanya saya masuk grafik 1 hour, 4 hour, terus potensi upside downside-nya gimana. Potensi downside-nya ini kira-kira sama budget cut loss saya seperti apa. Kayak gitu. Kenapa pilih Inco? Inco produsen nikel yang paling gede sampai saat ini yang listed di Indonesia. Antam itu produksinya ferronikel cuma sepertiga Inco. Inco produksinya nickel mid. Nickel mid itu nikel yang udah murni. Tinggal masuk ke pengolahan jadi baterai. Dulu mentor buat belajar saham saya siapa aja? Mentor saya market. Mentor saya Mr. Market. Jadi udah puas diajar sama Mr. Market. Isat sell on news ya, sementara sell on news lah. Justru ini waktunya cari di bawah. Konstruksi kecil, TOTL sama weton, yang gede aja nggak tertarik, gimana yang kecil ya? Jadi gini rumusnya ya, kalau sektoralnya jalan, dari yang gede sampai yang nyampah pasti jalan semua. Biasanya yang paling kecil yang jalan paling kenceng. Kalau sektoralnya jalan. Kalau sektoralnya nggak jalan, yang gede aja pasti nggak jalan, apalagi yang kecil. Turunnya juga pasti paling dalam. ESA ini saya tertarik bisnisnya, tapi belum tertarik untuk masuk saat ini. Kapak gimana barang trading? BMHS ya memang lagi ranging lah, ini enak lu buat trading BMHS. Sering-sering live, waduh, iki muntu rek ngomongnya rek berbusa-busa rek. MCAS Tevas. MCAS Tevas. DMMX deh, sama MCAS boleh lah. BRMS berapa persen Porto? 20% ada kayaknya. Nggak sampai sih, nggak sampai. Almost 20. Kabak atau BKSL? Nggak, dua-dua nih. Mona Lisa kode emiten apa? Mona Lisa ini representatif dari kode emiten NGPT.
Piva Prodia tertarik. Kemarin sempat scalping, swing trade ya, bukan scalping. Di harga 6 ribuan. Financial planning T plus 4, nggak mau buka. Nanti ditiru, nyasar semua, sesat. Friend W2 kok 57 diguyur asing terus. Coba pemikirannya dibalik. Diguyur terus aja, harganya nggak ambrol. Berarti kan ada yang nampung. Nah, jadi kita coba melihat sesuatu itu dari dua sudut pandang. Waduh, kok banyak yang jualan ya? Banyak yang jualan turun nggak? Kalau nggak turun berarti ada yang nampung. Kalau ada yang nampung berarti something happen. Caranya punya networking yang luas. Banyak ngopi. Banyak kenalan sama orang. Nggak tahu malu ya, itu wajib ya nggak tahu malu ya. Kalau kamu banyak malunya nggak akan punya banyak temen. MLPL, mau nambah enaknya di berapa? MLPL sih memang bener ya, dekat 500 ya. Malah kalau bisa buat jarum di sekitar 480, 488 boleh. 490. MLPL short trade, Bro Vincent, ya itu, di bawah 500 saya lebih preferable sih. Kalau bisa, ya 490 oke lah. 490 sampai 500 titip sandal sampai 490. BABP ride, induknya aja nggak doyan apalagi ride-nya. Sukses karena mobil apa saham? Dua-duanya. Kalau mobil itu menyenangkan walaupun cuannya nggak sebanyak saham. Akankah merek Kia mengalahkan merek Jepang? Enggak. Saham di bawah 100 ribu? Hah? Saham di bawah 100 ribu? Woi, saham di bawah 100 ribu itu hampir ada 700 emiten, woi. CCSI. Gak jadi red issue tapi mau dibagi dividen saham. CCSI saya nggak ngikutin sih. Jadi no comment daripada salah. Aku ada di balik foto, salah. Aku yang gambar fotonya. Asa jangka panjang menarik, cuma posisi sekarang kalau saya sih ngurangin isi dulu ya, jual sebagian. Friend berapa persen dari Porto mau tahu aja. Bikin video kasus Jiwasraya, moh. Sensitif, nggak mau. No. 15 saham bagi porsinya gimana? Ya ada saham yang untuk short trade, ada saham yang untuk long swing. Itu untuk yang long swing 80% berapa ya? 8, 9, 9, 9. Sisanya short trade. RMBA perusahaannya rugi, kenapa go private? Lah itu kan keputusan manajemen, suka-suka. Justru enak kan? Dibelinya 3 kali lipat harga market. Pusing liatnya goyang-goyang, latihan mata lihat running trade, dilarang protes. Salam profit, waduh, nggak cocok masih. Kurang pelat. Iya, kalau closingnya di bawah 488 MLPL jangan lepas dulu lah, mendingan. Kalau jarum tampung. Buka di akum asing kok belum naik-naik. Ya masa habis di akum harus langsung naik. Biasanya kalau fase akumulasi itu ya, itu pasti tidak mungkin dinaikin. Siapa yang mau akumulasi di harga mahal? By the way itu buka akumulasinya dari 790 sampai 850 loh. Capek nggak jadi Mona Lisa? Lumayan sih. Minum dulu dari tadi ngomong terus pasti haus. Aduh mau ini, engkau ai. Udah buyback friend nggak pernah buat coy. Friend tetap di kantong dari harga awal. BBRI or Pegas, nggak dua-dua nih. Saya average up W2 di 57 oke. Pokoknya maju mapan untuk W2. Apakah masih ada koreksi agak dalam? Minggu depan mulai cari posisi lah untuk entry. Saham long swing itu saham yang di hold lama. Middle lah, 6 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun gitu lah. Pegas atau Unilever? Pegas lah. Pegas pegang sampai dengan Januari paling telat oke kok. Ada sing lain tah. Kira-kira BPJS sudah selesai cut loss atau pura-pura belum cut loss? Wah,
Dilihatin aja emitennya satu-satu, yang lebih dari 5% udah bersih belum? W2 prospeknya gimana? Pegel jelas noy, wis jelas. Kapan waktu yang tepat untuk HK Jarvis? Ini susah dijawab ya. Kalau nunggu lo nggak pernah lo masalahnya. Tapi kalau di HK terus-terusan nanti malah nggak naik-naik. Nanya mobil, monggo. Aku bullish on BRMS, BRMS WP. Mau expired bro, kalau kamu nggak siap nebus jangan. BRMS kenapa saya bullish ya? Karena saya trust aja sama story-nya. Tapi kan trust saya tidak bisa dipaksakan untuk semua orang. Jadi, batasi resiko masing-masing. Karena BRMS ini geraknya cukup liar. Perbankan paling oke untuk window dressing. Agro, Arto, BANK, BCA, BRI, BNI. Kerja di dunia finance mending masuk jurusan ekonomi atau akuntansi? Nggak ada yang jurusan ini ya, ekonomi subbidang keuangan ya yang lebih spesifik. Akuntansi juga perlu sih. Bank gimana? Bank baik-baik saja ya. Bank itu sebetulnya dia punya ekosistem udah cukup solid. Tinggal masalah ininya aja ya. Aplikasinya aja rilis. Sepupu Arto Bank. BMHS masuk sekarang masih bisa. Nunggulah. Itu rangingnya nunggu di bawah lah. Sekarang nanggung ini di tengah. BMHS itu posisinya lagi ranging untuk trading enak banget. Nanti 1050, 1055 masuk. 1120 jual. Mantep kan? Sabar, sabar Pak. Cuma kalau ditanyain W2 terus muntah darah Pak. Average down bank di berapa? Punya di 3675. Wah ini memang banyak darah berguguran ini karena bom nuklir. Nah, bank 3170 kalau mau masuk, kalau mau buy on weakness. Kalau mau buy on breakout, ya nunggu breakout 3250 lah. Saham long swing dilarang kepo. Arto boleh masuk kapan? Kemarin dikasih 13 ribuan. Ford Shelby yang terbakar sayang, itu GT 500. Gak sayang lagi, itu nangis Bombay coy. Paling sering cuan trading di apa? Waduh ya, ganti-ganti ya. Saya nggak pernah cinta mati satu saham. Cuma so far yang kasih cuan paling gede, ITMG, Antam. Nah itu. Beli Brio bekas yang worth dan terpercaya. Beli mobil bekas itu kayak nyari pacar. Kalau kamu nggak bisa ngelihat baik atau jeleknya mobil bekas, cekin aja ke bengkel. Itu kayak nunjukin pacarmu ke mertua, udah gitu aja. Friend, kecepatan nggak pas window dressing? Bisa jadi, kalau investor asingnya udah masuk, pasti di window dressing. Suka mobil antik atau mobil baru yang hype? Mobil antik bawa cuan, mobil baru buat boncos. Jadi kalau saya buat invest pasti mobil antik. Mobil paling irit bensinnya 1500 cc ke atas. CX-5 lumayan. Innova diesel, kaum Innova diesel. Medco insight-nya bagaimana? Medco. Kalau Medco ini kita coba main teknikal aja. Kemarin naik karena dia mau rilis obligasi. Itu saham paling doyan naik kalau dia lagi corporate action. Saya tertarik masuk Medco kalau di 480. Batasi di 470. Mau Maserati yang apa? Sedan atau apa? Budget berapa?
Nissan All New Livina. Nggak demen, tapi subjektif. Misal mau beli mobil 500 juta minimal harus punya total aset berapa dulu? 5M. Evo 9 yang benar harganya berapa? Mobilnya nggak ada, gimana dapat harga yang benar? Itu sama kayak beli saham, sahamnya nggak liquid. Jadi ya tergantung yang punya mau jual di harga berapa. Tergantung yang beli mau beli di harga berapa, baru matching transaction. Toys cut loss di berapa? Wah, Toys ini aja kayak ini masih simpen. Live bareng Ci Erika, boleh nanti kapan-kapan. MTech kenapa ditarik ke bawah, rebalancing. PTDU barang scalpingan. Tips, bisa sabar banget. Woi, aku ini gak sabar, woi. Ini omong-omong mulai kemeng mulutku ini. MTech serok nanti apa sekarang? MTech harusnya di level harga sekarang menarik sih. Friend W256 dapat nggak? Karepmu wis di 5758 selisih Rp1 itu bagi aku doesn't matter. HK beli-beli orang nambah posisi buka. Beli-belinya belum ada, bro. Yang ada sekarang buka ya nikmati dulu buka lah. Range itu bukan beli-beli ya. Sekali lagi, beli-beli itu enggak backdoor lewat range. Cortez atau Innova? Innova. Balik lagi ke muka gua, nggak mau. Adaro punya insight nggak? Mau ke green energy. Dia juga masih murah. Belum kemana-mana harganya sejak corona. Anta masih oke buat TikTok, oke. Itu rangingnya oke. Buat simpen lama, enggak. Excel ini dulu lah. TP dulu lah. MDKA belum. Sen, oke. Kalau mau buy on breakout tunggu 340, buy on weakness 316 ke 18. Window dressing lebih cepat nggak tahun ini? Window dressing itu keperluannya untuk pembukuan, nutup, untuk dipaparkan di laporan keuangan. Jadi namanya window dressing itu pasti di bawah akhir tahun. Tesla punya, nggak tertarik mobil yang nggak bisa bunyi. Sorry, saya suka bahan bakar karbon. MPPA bisa dibilang rebound setelah kemarin bikin jarum di... Saya MPPA ini kurang favorit sih. Kita lihat. Pokoknya batasin kalau dia sampai nge-break di bawah 930, bye-bye. Saham yang dipegang sampai tahun depan selain BRMS, Friend. Lagu tahun 80-an paling bagus Scorpion lah. IMJS story masih jalan. IMJS itu story-nya spek ya. Yang jelas sideways-nya bisa jadi duit. MEPA S560 sama G63 manufaktur unit baru. Ada buyer nggak kok? Saya bisa masukin sendiri, bro. Spek buy besim nanti nunggu ada buang satu emiten dulu baru masuk ke SIM. Kenapa suka lagu lama? Lebih timeless. Nggak bosen. Lagu sekarang GJ, cuma main EDM. Telkom entry di berapa? Diomongin Telkom nggak tertarik kok. PTBA nggak tertarik. True nggak tertarik. Mobil Honda yang mau keluar minggu depan. Lihat dulu lah Honda sekarang Cipo. Kualitasnya murah. Bukan harganya yang murah ya, kualitasnya yang murah. Jaguar F-Type atau Cayman. Isap dibeli sekarang, nunggu Senin lah, dilihat. Filternya pusing. Ganti apa ya? Oke. Kita jadiin saja. Makan PO, doyan. MTech bayar harga sekarang cukup bagus. Urban miskinmologi. BRMS 93 itu sebelum 86 pasti parkir 93. Era antara break 610 atau nunggu di bawah 550. Ikut sekuritas apa aja, jangan kepo, dilarang kepo. Sampai mantap, nunggu announcement.
Miskinmologi minggu depan, miskinmologi nanti aja ya, nggak mau dipublish. Friend entry di mana? Pokoknya friend satu dia nggak boleh break 120. Itu syarat utama. Yang kedua, mau entry di mana? 123. Itu oke. Trojan. Itu Kodoni. Ganti Innova ke Expander. Saya tim Innova Diesel. Friend W2 udah bosan. Habis potong rambut buang sial, enggak juga sih. Justru karena potong rambut ini cuman kotos-kotos. Dan memang ini gaya Kim Jong-un. Tiga saham untuk pemula masih bekerja. Jangan yang terlalu jantungan lah ya. Pilih Era, Agro, Arto, boleh lah. BBRI udah boleh entry 3.000 sampai 3.300 menarik lah. BBRI atau BBCA harga sekarang BBRI 3.000 sampai 3.300. Beli kripto analisis berdasarkan apa? Guamnya bro, guamnya. Itu kopioan mana yang kita merasa bisa memberikan kaya raya ke kita ya. Jadi jangan tanya kripto ke saya goblok. Habis saat isu BBRI biasanya emang dibawa turun. Lah ini udah dibawa turun. Paling habis saat isu sideways. Aku main kripto, cuma aku nggak pinter. Aku investor dadaan. GGRM gimana? Turun terus nyangkut. Lah udah suruh buang dari 40.000. Kok masih di hold? Ya GGRM berikutnya tinggal nunggu officially-nya Japan Tobacco aja announcement. Agro 2170. Rambut cepak kotos-kotos kalau botak. Waduh, kalau botak gitu aneh. Banjir bandang gitu aneh cuane. UNVR entry kapan belum kepikiran. BABP enggak tertarik. Bris ditukar saham apa? Buy on weakness Agro nanti. Agro, Arto, dua-duanya lah bagi dua. Alokasi aset gimana? Kalau sekarang yang liquid asetku 100% di saham. Liquid asetku 100% di saham. Sisanya paling ya standby money ya. Dari 100% itu pasti ada standby money dari saham ya. Barang ATPM udah ready Jakarta. Tidak tertarik saya impor sendiri mobilnya. Step awal belajar saham untuk pemula. Belajar technical, belajar fundamental, belajar money management. Era target 665, sementara era targetnya ngebreak. 665, 685 baru to the moon. Botak BRMS 500 boleh. Potensi bakal bagger 1 bulan ke depan. Nih ya, sekali lagi tak ulangi, emitennya nggak ada yang lain. Yang calon bagger. Bukan cuma bagger, tapi bisa 1000%. NGPT. Ingat ya, NGPT. Saham miskinmologi, ya pasti cuan kos. Aku udah suka nginep untuk miskinmologi. Every day is a new day. Agro 170. Bekas nyangkut. Aku wis tak gorok bro, nah kok aku every topoga. Tapi kalau posisi sekarang tunggu bentar lah. Kalau dia bisa break 1130 moncer, itu jalan. Tapi menurutku sih susah. Kalau agro kemarin nggak kejual ya nggak apa-apa. Kalau kamu memang percaya view long-nya ya nggak apa-apa. Memang view long-nya bagus kok. Friend, kalau break 120 hold apa lepas? Ya long-nya sih masih hold ya. Kalau kamu trading ya batasi lewat technical kan. Friend W2 kok jauh banget sama friend? Jauh banget ya enggak lah. Hitungannya berapa? 26 tambah 40? 66. Ya nggak jauh lah. Cuma selisih 9 poin.
Cuma ya memang belum gerak aja. It's gimana, no comment. Strategi average down, lihat support. Average down dekat-dekat support. Sistem piramida. ICBP nyusul Unilever nggak senista itulah. HMSP 500 gorok nggak? Lah ngapain nunggu HMSP 500 baru digorok ya? Kenapa nggak mau sekarang ya? Kalau Lexus CBU bisa tambah GPS Indo. Nggak pernah nyoba. Karena kalau map tetap pakai Waze. Emiten mau right issue tadi udah dijelasin. Nanti lihat aja di penjelasan awal. Foxy oke, saya cinta Foxy. Was kita nggak tertarik. MMLP panjang. Itu lagi ranging bagus kalau dia pecah pasti kenceng. Ingat motonya, semakin lama dikocok semakin kenceng trotnya. Bekas window dressing gak tertarik. BBYB Best Buy 1400-an. Keras tidak tertarik. Masih ranging. Sama BUMN yang bisa cuan kotos-kotos gak tertarik. Banyak yang lain. Bola level 700-an nyicil. W2 yang masuk investor besar asing tunggu aja. Trim modal di bawah udah dijelasin, trailing stop. Buka short term ya, masih sideways lah. Nunggu dia masuk MSCI apa enggak. Ya MSCI itu kan ditunggu flow-nya. Semua saham itu kan yang penting kan flow-nya. Yang jelas kalau udah habis retailnya ya pasti diangkat lah. Makanya cepet cut loss aja semua. Hitung harga wajar wis paling gampang, nggak usah pakai black scholes ya. Kalau sekarang kan harga tebusnya 100 bukan 120 ya, itu W yang pertama, W2 itu tebusnya 100. Kalau W2 itu tebusnya 100, harga sekarang berapa? 127, berarti premium 27 kan. Time value of money-nya itu sekitar 40 poin, jadi harga wajarnya sekitar 667. Tower-toweran, tepik tower sand, tiga-tiganya. Arto kemarin udah waktunya masuk, nggak masuk. Sekarang bingung masuk. W2 5758. Oke, ini pertanyaannya udah mulai mengulang-ulang, mulut saya udah mulai berbusa-busa. Daripada saya pingsan, ya ingat pesan saya untuk saham buka, kalau pengen cepet naik, itu retail-retail yang weekend, cepetan cut loss saja. Jadi supaya yang megang foreign semua cepetan dinaikin. Nggak apa-apa, kita rela kalian donasi untuk kita. Terus untuk Babi Ramas, view-nya itu memang lama, jadi jangan tanyain terus. Nanti muntah darah. Yang saham-saham lainnya tadi udah ya. Untuk agro, saya nunggunya 270. So, thank you ya guys. Udah berbusa-busa waktunya saya mandi kembang Unilever. Adaro oke? Oke? Bye-bye.